Maaf saya terlambat. Ya, lain kali jangan terlambat lagi ya. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya. Untuk materi kali ini kita belajar mengenal teks laporan hasil observasi. Sebelum kita beranjak ke materi, saya absen satu persatu ya. Untuk Zahra, Hadir, Bu. Putri Juliana, Saya, Bu. Putri Reza, Hadir. Eva Fabriana, Izin, Bu. Rizky Zadiatur, Hadir, Bu. Baik. Materi selanjutnya yaitu mengenal teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis isi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita beranjak ke materi teks laporan hasil observasi, kita mengulas tentang teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris. Kita belajar mengenai teks deskripsi. Sebelum masuk materi, apa yang kita tahu apa itu teks deskripsi? Sebelum kita tahu itu, mari kita bersama mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan secara peristiwa, objek atau tempat yang pada tersebut menjadi topik pembaca. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi diberikan dengan cara yang berbasis yang tujuan agar pembaca bisa langsung atau pola dan teks deskripsi sehingga apa yang akan membuat pembaca lebih paham. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan atau memberikan topik. Kedua, topik yang berobjek terbuka tidak pernah menjelaskan menggunakan kalimat seperti kata, mengarah, menjimat, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam contohnya memakai suatu objek atau deskripsi tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan berbagai jenis jelas atau berbagai. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata yang mampu mengalami sifat asal pada. Yang kelima, membuat pembaca akan mengenal merasakan sendiri atau mengalami sendiri seolah-olah mereka di bawah dan berkata biasanya. Yang keempat adalah struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama adalah identitas, yaitu bagian teks deskripsi yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Selain itu, bagian ini berisi ciri umum dan tokoh dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu bagian teks deskripsi yang berisi mengenai gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut, atau yang pertama jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Selanjutnya, jenis teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti ucapan, lagu, soal, novel, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh teks deskripsi dan soal. Silakan simak baik-baik ya. Para aktivis nantinya. Salah satu mata wisata mulai diangkat adalah kayu aktivis. Tepatnya pada April 2019 di Jakarta Fair, Batu dan Festival Jakarta. Pantai itu berletak sekitar 20 km selatan dari Jakarta. Pemandangan pantai aktivis sangat menonjol. Di sebelah kiri terlihat dari Jakarta. Di sebelah kanan dari sampingnya tempat besar seolah asli dari ukuran lengkap dan kebiasaan. Pantai bersih dengan bukit putih bergradasi tertentu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemudian pakai sangat sempurna sore hari. Di sore hari kita bisa melihat arah terdengar yang melepaskan asal tadi saya. Jadi sama yang sungguh menggunakan bola-bola kelihatan sebelumnya dengan mengawalkan air di bagian matahari sore menjadi makanan dan muka. Rasa hangat berlalu dengannya bisa rasakan di seluruh. Saat tersebut menghasilkan jalan olahan pagi seorang langsung ke dalam masyarakat biru. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai aktivis ini membuat pantai tidak sepi dari pengunjung. Di pantai aktivis ini, kisahnya yaitu A. Memberi informasi secara rinci tentang pantai aktivis, B. Mengembangkan keindahan pantai aktivis, C. Menggambarkan keindahan pantai aktivis, D. Merincikan keindahan pantai aktivis. Jawaban yang nomor 1 adalah C. Menggambarkan keindahan pantai aktivis. Selanjutnya soal kedua, objek deskripsi atas adalah A. Bisa foto kalian, B. pantai aktif. Atau dari cara, nah untuk melihat kemampuan kalian, sekarang coba lihat ada apa sih cerita kalian. Kemudian kalian deskripsikan dan tersebut dalam bentuk tulisan atau teks deskripsi ini. Setelah menonton video mengenai materi teks deskripsi, ada yang bisa menyampaikan apa itu teks deskripsi? Ayo Sarah. Teks deskripsi itu menggambarkan teks yang menggambarkan suatu objek, terus tempat, peristiwa secara jelas dan detail.
One-Day Plastic Liquid Lips, high pigmented glass color, transfer proof, tidak lengket. Hai semuanya, dengan channel pertama kelas. Pada kesempatan ini kita membahas pertama dari bahasa Indonesia kelas yang ke-1, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Materi ini sudah ditentukan oleh kalian. Kita mulai dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk dalam pengertian teks laporan hasil observasi, kita sudah tahu dulu nih apa sih itu observasi. Observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda dari sekitar. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Anderson tahun 2003 membagi struktur teks laporan hasil observasi menjadi 3 bagian, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Definisi umum itu bisa disebut juga pemuka. Itu berada di awal teks dan berisi pengetahuan mengenai objek yang diamati. Kemudian deskripsi bagian itu bisa disebut juga isi membahas objek yang diamati dan mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian terakhir kesimpulan itu bisa disebut juga bentuk berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Selanjutnya kita bahas perbedaan topik dan gagasan utama. Tahukah kalian perbedaan antara topik dan gagasan utama? Topik itu adalah ide atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Biasanya topik itu bersifat umum. Sedangkan gagasan utama adalah ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Biasanya gagasan utama itu bersifat khusus dan bisa disebut juga ide pokok. Lalu gimana nih cara membedakan antara topik dan gagasan utama? Untuk menemukan topik, kita bisa melihat judul, memperhatikan hal yang dibahas pada paragraf pertama dan terakhir, memperhatikan kata-kata yang sering muncul, memperhatikan peristiwa yang paling sering dibahas, dan kadang juga bisa melihat gambar soal ada. Kalau untuk menentukan gagasan utama, itu biasanya yang paling gampang. Bisa lihat dari awal sampai titik pertama paragraf. Bisa juga lihat dari akhir paragraf sampai titik sebelumnya. Kalau masih nggak ada juga, berarti silakan dengan membaca seluruh paragraf dan menentukan sendiri mana yang jadi gagasan utamanya. Selanjutnya, perbedaan data dan fakta. Data dan fakta seringkali tertukar. Memang sih dua ini mirip, tapi ada perbedaan. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Nah, data itu dibedakan menjadi dua. Ada data berbentuk angka dan tidak berbentuk angka. Kalau contoh data ini, bus yang memiliki perusahaan Transkota berjumlah 45 buah. Pemilik perusahaan Transkota bernama Irwan Dede. Kalau fakta itu adalah hal, baik keadaan maupun peristiwa yang merupakan kenyataan atau yang benar-benar terjadi. Contohnya, warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki SIM boleh menaiki sepeda motor. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digunakan oleh mesin. Selanjutnya, perbedaan paragraf deskripsi dan eksposisi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Sedangkan paragraf eksposisi adalah paragraf yang mengatakan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Selanjutnya, tanda baca. Tanda baca itu ada banyak ya, tapi pada materi ini kita hanya akan mempelajari 4 jenis tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Tanda titik mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk mengakhiri kalimat. Tanda koma mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk memerincikan 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Tanda titik dua juga mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai di akhir pernyataan yang diikuti dengan pemerincian. Tanda titik koma dipakai untuk mengganti kata huruf yang menunjukkan hubungan setara dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, tata cara penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam menulis sebuah teks laporan hasil observasi, pasti ada kalanya kita harus mencantumkan bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, itu ada aturannya ya dalam tulisannya. Dalam menulis kata dari bahasa daerah dan bahasa asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu harus ditulis menggunakan huruf miring. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat nih, di sini ada kata yang dicetak miring, yaitu ada karu kuak dan sibut. Karu kuak itu adalah bahasa dari Padangnya, dan kalau sibut itu bahasa dari bahasa Inggris, seperti itu. Nah, yang itu cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa. Nah, setelah kalian menonton video mengenai materi tentang teks laporan hasil observasi, ada yang bisa menyampaikan apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Saya Bu. Ya, silakan. Yang pertama yaitu ada bersifat objektif, kemudian berdasarkan fakta, kemudian bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap, terus disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Ya, betul sekali. Selanjutnya ada yang bisa menyampaikan struktur dari teks laporan hasil observasi? Saya dulu. Ya, silakan. Struktur teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga bentuk. Ya, betul sekali. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal tapi
hasil observasi berikut ini adalah: apakah A. Bus kota digunakan untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain dalam area perkotaan? B. Penumpang bus kota adalah sebutan bagi pengguna jasa layanan transportasi bus? Ataukah C. Pengguna bus kota menggunakan bus untuk menuju tempat-tempat tertentu? Ataukah D. Bus kota beroperasi dari pukul 5 sampai 20 WIT? Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai mendengar habis. Jawaban yang tepat tentu saja D. Ini tinggal teliti ya, bisa dibaca dengan seksama. Yang benar adalah WIB, bukan WIT. Soal nomor 2, gagasan utama dari teks berikut ini adalah: A. Puluhan pelajar mengayuh sepeda ke sekolah. B. Kendaraan yang umum digunakan oleh SMP Perwira adalah sepeda. C. Datang ke sekolah dengan sepeda adalah kebanggaan. Ataukah D. Anak-anak lebih memilih ke sekolah dengan sepeda? Jawaban yang tepat adalah B. Gagasan utama biasanya terletak di awal paragraf sampai titik pertama. Jadi paragraf pertamanya adalah sepeda adalah kendaraan yang umum dipakai oleh anak SMP Perwira. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 3, topik dari teks di bawah ini adalah: A. Pelajar, B. Sekolah, C. Kendaraan, atau D. Sepeda? Jawaban yang tepat adalah D. Cara paling mudah adalah dengan melihat kata apa yang sering muncul. Pada teks tersebut, kata sepeda yang paling sering muncul, sehingga topiknya berarti sepeda. Soal nomor 4, tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk. Kata yang dicatat mirip memiliki makna: A. Kursi roda, B. Alat bantu dengar, C. Alat bantu berjalan, atau D. Gantungan pegangan tangan khusus difabel. Jawaban yang tepat adalah C. Kruk itu adalah tongkat atau alat bantu berjalan untuk orang dengan keterbatasan fisik. Soal nomor 5, di bawah ini bus yang dimiliki Transkota berjumlah 45 pelat. B. Menurutnya pendidikan adalah hak yang harus dimiliki setiap orang. Ayo untuk Putri Yuliana dan Rizky Zakiato, kenapa ngomong terus ya? Simak videonya dengan baik. Ini udah telat, ngomong terus di kelas. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Iya, Bu. Maaf. Kita lanjutkan untuk menonton. C. Mungkin mudah terjadi bencana jika tidak. Ingat, kalimat objektif itu adalah kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya, tidak mengandung pendapat pribadi, dan tidak menggunakan kata-kata subjektif atau emotif. Soal nomor 6, di bawah ini yang merupakan fakta adalah: A. Bus yang dimiliki Transkota berjumlah 45 buah. B. Dengan uang 15 juta rupiah, orang dapat memiliki sepeda motor baru. C. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Atau C. D. Seorang ibu memangku anak balita duduk di dalam bus. Jawaban yang tepat adalah C. Kalau kalian teliti, pilihan yang lain itu merupakan data, sedangkan yang ditanya adalah fakta. Fakta itu adalah hal, baik keadaan maupun peristiwa, yang merupakan kenyataan atau yang benar-benar terjadi. Soal nomor 7, di bawah ini yang merupakan penggunaan tanda koma yang tepat, kecuali apakah A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B. Sebelum kata dan itu harus didahului dengan koma ya, yang benar. Soal nomor 8, di bawah ini yang merupakan penggunaan tanda titik koma yang tepat adalah apakah A,
C, ataukah D? Jawaban yang tepat adalah A. Tanda titik koma itu dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat sekarat di dalam kalimat majemuk. Soal nomor 9. Di bawah ini yang merupakan penulisan bahasa asing yang tepat adalah apakah A, B, C, ataukah D? Jawaban tepat adalah D. Dalam penulisan bahasa asing yang harus diserap ini hanyalah yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan pada pilihan lainnya itu sudah diserap ya. Soal terakhir, struktur teks laporan hasil observasi yang tepat adalah apakah A, definisi umum, deskripsi bagian dan simpulan, ataukah B, deskripsi bagian, definisi umum dan simpulan, ataukah C, definisi bagian, deskripsi umum dan simpulan, ataukah D, deskripsi umum, definisi bagian dan simpulan. Jawaban tepat adalah A. Nah, kalau ini tinggal dihafalkan ya. Menurut Anderson, itu struktur dari teks laporan itu ada 3: definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Gimana? Dari 10 soal, kalian butuh berapa nih? Kalau masih kurang, coba pahami lagi materinya dan coba lagi latihan soalnya ya. Setelah mengerjakan latihan soal yang berbentuk kuis, bagaimana? Apakah ada yang benar semua? Saya dulu. Untuk Putri dan Putri Yuliana, salah berapa? Saya salah 3, Bu. Putri? 4, Bu. Terus tetap aku bingung berapa? Aku makasih kuis. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Untuk cara pengerjaan tugasnya, yang pertama bentuk kelompok kecil. Nah, ini untuk bentuk kelompok kecil, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Yang kedua, LKPD akan Ibu Guru bagikan setiap kelompok. Yang ketiga, simak video dengan teliti. Yang keempat, kerjakan soal. Dan yang terakhir, presentasikan. Untuk kelompok kecilnya, Putri Yuliana sama Rizky Zakiatul. Terus Putri Reza sama Zahra. Ultra Lady Sunscreen SPF 50, proteksi maksimal, ringan, gak berminyak. Ini untuk teks pertama ya, silakan disimak. Halo semua, kali ini saya akan mendeskripsikan tumbuhan yang bernama lidah buaya. Lidah buaya merupakan spesies tumbuhan dengan daun bertanduk tebal dari genus Allium. Tumbuhan ini bersifat meraung dan berasal dari Jazirah Arab. Jenis ini lebih dikenal dengan nama lidah buaya Pontianak yang dideskripsikan oleh Baker pada tahun 1877. Ciri-ciri tanaman ini adalah bunga berwarna oranye, pelepah berwarna hijau muda, pelepah bagian atas agak cekung, dan mempunyai total putih di pelepahnya ketika tanaman masih muda. Lidah buaya memiliki batang yang pendek dan kecil yang dikelilingi oleh pelepah daun. Batangnya hampir tidak terlihat karena tertutup oleh daun-daun yang rapat dan sebagian terbenam dalam tanah. Manfaat lidah buaya populer untuk digunakan sebagai obat alami agar membantu penyembuhan luka seperti goresan dan luka bakar. Sifat antimikroba pada aloe vera menjadikannya efektif untuk membersihkan dan mengurangi risiko infeksi luka. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Bye.
dimanfaatkan untuk berbagai macam hal di Indonesia. Halo teman-teman, aktifkan lonceng kasih. Luas akan manfaatnya terutama untuk kulit. Namun tidak hanya bermanfaat untuk kulit saja. Lidah buaya juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan loh. Mengutip dari Lifehack, berikut ini 6 manfaat lidah buaya bagi kesehatan yang mungkin belum diketahui banyak orang. Mencegah penyakit. Tanaman lidah buaya mengandung antioksida yang sangat tinggi. Antioksida ini melawan radikal bebas pada tubuh dengan memusnahkan dan mencegah sel-sel tersebut memburuk menjadi penyakit seperti kanker. Membantu pencernaan. Lidah buaya mengandung 8 enzim tertentu yang dapat membantu pencernaan. Enzim-enzim tersebut membantu pemecahan gula dan lemak makanan, yang pada akhirnya membantu pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Beberapa dari enzim ini disebut lipase dan protease, dan tugas enzim tersebut adalah memecah makanan dan membantu pencernaan. Merawat kulit. Saat ini banyak produk perawatan kulit yang menggunakan gel lidah buaya sebagai bahan utamanya. Itu karena lidah buaya mengandung 10 mineral paling penting untuk kulit. Mineral tersebut ialah kalsium, kromium, tembaga, besi, magnesium, mangan, kalium, fosfor, natrium, dan seng. Jadi, coba oleskan gel lidah buaya ke wajah sebelum tidur untuk merawat kulit wajah kita ya kids. Menyembuhkan jerawat. Seperti disebutkan sebelumnya, lidah buaya mengandung berbagai mineral. Salah satunya adalah seng. Seng sering ditemukan dalam banyak vitamin alami dan produk perawatan kulit untuk memperbaiki noda pada kulit kids. Menggunakan lidah buaya, baik dengan mengoleskannya langsung pada jerawat maupun dengan minumnya, dapat membantu mengatasi jerawat. Seng mengurangi jumlah minyak alami atau sebum yang diproduksi di kulit dan juga dapat membantu menyembuhkan kulit yang rusak di sekitar jerawat yang tumbuh. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa pembentukan jerawat adalah hasil dari kurangnya seng dalam makanan. Mengurangi rasa sakit. Lidah buaya mengandung banyak enzim, salah satunya dapat membantu mengurangi rasa sakit. Enzim tersebut adalah kinase. Ketika diterapkan pada kulit yang sedang mengalami peradangan parah, enzim ini dapat membantu mengurangi rasa sakitnya. Mengurangi gula darah. Ada satu penelitian yang dianggap bermanfaat bagi para penderita diabetes atau mereka yang memiliki masalah dalam mengendalikan gula darah atau keinginan gula. Studi ini melibatkan lebih dari 3.000 pasien diabetes ringan dari India dan menemukan bahwa setelah para pasien diberi makan roti yang menggunakan gel lidah buaya, 90% dari mereka mengalami penurunan kadar gula darah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Setelah menonton video mengenai teks 1 dan teks 2, selanjutnya yaitu kerjakan. Ada 5 soal yang ada di lembar kerja peserta didik. Kerjakan dengan kelompoknya ya. Ya Bu. Untuk waktu pengerjaan yaitu 10 menit. Ya Bu. Sampai nomor berapa ya? Sudah nomor 3. Dipahami soalnya satu persatu ya. Ya Bu. Untuk kelompok ini sampai nomor berapa? Lagi selesai ya? Ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Rizky Zakiatul Safila. Saya Putri Wiliana akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu perbedaan teks deskripsi dengan teks LHO. Teks deskripsi itu ada menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa secara jelas. Kalau teks LHO menjelaskan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Kemudian sifatnya teks deskripsi ini subjektif berdasarkan sudut pandang, sedangkan teks LHO objektif berdasarkan fakta dan data. Kemudian yang nomor 2, sebutkan ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek. Kemudian ada berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh pancara indera, penglihatan, pendengaran, penciuman sampai perabaan. Kemudian ada berisi tentang pemaparan dan ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Yang nomor 3, sebutkan ciri-ciri teks LHO. Ciri-ciri teks LHO yang pertama bersifat objektif, yang kedua berdasarkan fakta, yang ketiga bersifat khusus atau spesifik, yang keempat disajikan secara lengkap, dan yang terakhir disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Nomor 4, apakah kesimpulan dalam teks LHO yang wajib ada? Simpulan dalam teks LHO tidak wajib ada, namun simpulan dapat membantu pembaca memahami hasil pengamatan dan menarik kesimpulan. Simpulan biasanya berisi ringkasan hasil pengamatan, interpretasi data, dan kesimpulan akhir. Yang kelima, analisislah kedua teks tersebut sesuai dengan struktur teksnya. Struktur teks LHO yaitu ada pembuka, definisi umum, kemudian ada isi, deskripsi bagian, kemudian ada penutup atau kesimpulan. Sedangkan struktur teks deskripsi ada judul, identifikasi, kemudian deskripsi dan kesimpulan. Bu mau tanya, ini paragraf ini jelasin yang teks LHO apa teks deskripsi? Teks deskripsi. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi umum. Bagian ini memberikan informasi umum tentang tatanan lidah buaya. Kemudian ada deskripsi bagian. Bagian ini memberikan detail spesifik tentang lidah buaya yang ada di rumah penulis. Kemudian ada kesimpulan. Bagian ini memberikan ringkasan atau penutup tentang paparan tanaman lidah buaya. Yang kedua, teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Bagian ini memperkenalkan lidah buaya secara umum, termasuk nama lain, nama ilmiahnya, asal dan sejarah penggunaan. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini memberikan rincian lebih spesifik tentang karakteristik fisik dan manfaat lidah buaya. Dan yang ketiga, penutup. Teks ini tidak memiliki penutup yang eksplisit. Penutupnya biasanya menyimpulkan informasi atau memberikan komentar akhir tentang objek observasi. Sudah Bu? Ya baik, terima kasih. Kita presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan.
sedangkan teks LHO berfokus pada fakta-fakta dan informasi penting tentang objek, tempat, atau peristiwa. Kemudian dari strukturnya, teks deskripsi, klasifikasi, pengelompokan objek berdasarkan ciri-cirinya, kemudian teks LHO, judul, klasifikasi, dan identifikasi. Kemudian dari segi bahasa, teks deskripsi sering menggunakan kata-kata yang bersifat deskriptif seperti kata sifat, kata keterangan, dan majas. Kemudian teks LHO sering menggunakan kata-kata yang bersifat ilmiah dan baku. Untuk yang nomor 2, sebutkan ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yaitu berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Kemudian berisi tentang pemaparan dan ciri-ciri baik fisik sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Kemudian teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan dalam teks. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan ciri-ciri teks LHO. Yang pertama yaitu